Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Guru. Di video ini Bu Guru akan menjelaskan tentang cara menemukan informasi dalam teks bacaan. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah itu? Iya, betul sekali. Itu adalah gambar pengibaran sangsaka merah putih. Tahukah kamu apakah sangsaka merah putih? Sangsaka merah putih merupakan sebutan bagi bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hingga kini, bendera tersebut masih disimpan dan dirawat dan dihormati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Masing-masing warna bendera memiliki arti penting. Bendera merah putih. Merah berarti berani, putih berarti suci. Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, adalah penjahit sang merah putih pada tahun 1944. Dalam pembuatannya, beliau menggunakan bahan katun halus. Ukuran yang dibuat Ibu Fatmawati adalah 274 x 196 cm. Bendera tersebut dikibarkan saat upacara bendera untuk memperingati kemerdekaan Indonesia hingga tahun 1968. Barulah mulai tahun 1969 sampai sekarang, bendera tersebut hanya disimpan di Istana Merdeka. Sangsaka merah putih sempat sobek pada bagian kedua ujungnya karena sudah ada sejak lama pada bendera juga terdapat bolong-bolong kecil karena serangan dari jamur. Oleh karena itu, pada tahun 1969, pemerintah Indonesia membuat duplikat yang lebih besar. Duplikat tersebut berbahan kain sutra ukuran 300 x 200 cm. Itu tadi merupakan teks bacaan terkait kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, bagaimana cara menemukan informasi dalam teks bacaan tersebut? Ya, di sini akan Bu Guru sampaikan cara menemukan informasi penting dalam teks bacaan. Yang pertama yaitu membaca dengan cermat bacaan tersebut dengan membuat pertanyaan menggunakan metode 5W1H. Apa itu 5W1H? What, who, why, where, when, dan how. What, apa? Itu menanyakan permasalahan yang terjadi pada peristiwa. Who, siapa? Menanyakan mengenai pelaku atau orang lain dari sebuah peristiwa yang terjadi. Why, menanyakan mengenai alasan atau motivasi terjadinya sebuah peristiwa. Where, di mana menanyakan tempat atau lokasi sebuah peristiwa terjadi. When, kapan, menanyakan waktu terjadinya peristiwa, berita cerita yang terjadi. How, bagaimana, menanyakan cara atau proses berlangsungnya suatu peristiwa. Begitu tadi video pembelajaran kita hari ini. Kita sambung lagi di video pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Guru. Hari ini kita akan membahas tentang pelestarian tumbuhan dan hewan. Perhatikan gambar berikut ini. Betul, gambar bunga Rafflesia arnoldi dan bunga bangkai. Gambar harimau Sumatera. Gambar ini merupakan contoh tumbuhan dan hewan di Indonesia yang hampir punah. Masih banyak lagi ragam jenis tumbuhan dan hewan yang mengalami kepunahan. Dapatkah kalian menerangkan bagaimana tumbuhan dan hewan dapat mengalami kepunahan? Iya, jika tumbuhan dan hewan mengalami kematian secara massal,
hingga tidak menyisakan sepasang tumbuhan dan hewan tersebut di dunia, maka terjadi kepunahan. Misalnya, dinosaurus yang besar itu semuanya punah akibat jatuhnya asteroid ke bumi yang terjadi pada zamannya. Kekayaan alam berkurang dikarenakan banyak hewan dan tumbuhan yang punah. Jika kekayaan alam berkurang, maka makhluk hidup lain akan kekurangan sumber makanan. Tidak hanya dinosaurus, masih terdapat sejumlah tumbuhan dan hewan yang hampir punah atau jumlahnya makin sedikit. Untuk lebih jelasnya, perhatikan daftar tumbuhan dan hewan Indonesia yang hampir punah berikut ini. Dari tumbuhan, ada Rafflesia arnoldi, kantong semar, ulin, anggrek tebu, daun payung, tengkawang, edelweiss Jawa, dan cendana. Contoh lagi hewan, itu harimau Sumatera, orang utan, badak bercula 1, komodo, anoa, burung maleo, burung cendrawasih, dan burung kausuari. Itu merupakan contoh tanaman dan hewan yang hampir punah di Indonesia, dan masih banyak lagi. Tumbuhan dan hewan langka harus dilestarikan supaya tidak punah. Manusia adalah pihak yang paling banyak manfaatkan tumbuhan dan hewan untuk diambil hasilnya. Oleh karena itu, manusia juga berkewajiban untuk ikut melestarikannya. Lalu, bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan, baik yang hampir punah maupun yang masih banyak di sekitar kita? Perhatikan cara-cara berikut ini. Yang pertama, melakukan penebangan pohon dengan memperhatikan usia pohon atau tebang pilih. Yang kedua, tidak menggunakan peledak saat menangkap ikan. Yang ketiga, ikut berpartisipasi dalam acara penanaman pohon maupun budidaya hewan. Mengurangi pembangunan di daerah yang terdapat ragam tumbuhan dan hewan. Melestarikan tumbuhan dan hewan di Suaka Marga Satwa, hutan lindung, dan taman nasional. Mencari alternatif pemanfaatan tumbuhan dan hewan dengan menciptakan pengganti dari bahan sintesis. Anak-anak hebatku, itu tadi merupakan materi tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Selanjutnya kita akan bahas tentang materi tentang poster. Perhatikan gambar berikut ini. Apakah kalian tahu apa itu poster? Iya, betul sekali. Poster adalah karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar atau kecil. Pengaplikasiannya dengan ditempel di dinding atau permukaan datar hanya dengan sifat mencari perhatian mata sekuat mungkin. Poster bisa menjadi sarana iklan, pendidikan, sosialisasi, dan dekorasi. Setelah memahami tentang pengertian poster, sekarang kita akan bahas tentang ciri-ciri poster. Apa itu ciri-ciri poster? Umumnya, poster mengandung warna yang mencolok agar dapat menarik perhatian. Desain grafis poster harus memuat komposisi yang terdiri atas huruf dan gambar di atas media kertas atau kain berukuran besar. Pesan disertai gambar. Berisi kalimat singkat, jelas, dan mudah dimengerti pembaca. Poster mengandung unsur gambar yang menarik supaya membuat orang penasaran untuk melihat dan membaca informasi di dalamnya. Syarat-syarat poster apa saja ya? Oke, kita bahas sekarang. Syarat poster adalah sebagai berikut. 1. Bahasa yang digunakan mudah dipahami banyak orang. 2. Kalimat poster singkat, jelas, dan padat. Yang ketiga, kombinasi gambar yang menarik dengan tulisan. Yang keempat, dibuat semenarik mungkin. Yang kelima, dipasang di tempat ramai. Yang terakhir yaitu bahan untuk membuat poster memiliki kualitas yang baik. Nah, itu tadi materi kita tentang pelestarian hewan dan tumbuhan serta cara kita membuat poster terkait pelestarian hewan dan tumbuhan. Begitu tadi anak-anak, sampai jumpa di video Bu Guru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.